Asti Ananta. Asti Ananta dari mana? Selamat malam. Malam? Ya. Saya dari kelompok remaja paling imut, alias keriput. Alias keriput? Iya. Asti Ananta? Iya. Kemana, Meng? Kenapa? Nggak kuat, Pak. Mau cebok? Iya. Cebok dulu aja deh. Nggak usah, kamu harus kuat. Harus tahan pipis dulu udah. Nggak usah ke belakang dulu ya. Iya. Oke, Asti. Iya, saya mewakili mereka dan saya juga merupakan ketua, dari juga? sekretariat organisasi makhluk penuh galau dan kerapuhan. Oh, yaitu? Somplak. Oh, somplak. Asti Ananta. Terima kasih. Mitos itu sepertinya hal-hal yang dipercayai oleh suatu kelompok masyarakat yang berdasarkan cerita-cerita dahulu kala yang sampai saat ini masih ada orang yang mempercayainya. Itu mitos. Saya mau tanya sama komentator dulu. Apa yang Anda ketahui mengenai mitos itu? Tadi yang Bapak bilang satu kelompok. Ya. Kadang-kadang tidak satu kelompok. Kadang-kadang berapa? Hanya satu orang saja yang lainnya tidak mengerti soal itu. Oh ya? Ya oh. Ya oh ya, iya. Iya. Kenapa bisa satu orang kalau itu nggak? Dia hanya sendiri dong kalau gitu. Kan biasanya turun-temurun, Meng. Cicak jatuh, Pak. Iya. Cicak. Iya. Hati-hati. Ya katanya sial. Cicak kok sial? Iya, kalau kita kejatuhan cicak, ya, itu kita sial. Lihat dulu jatuhnya di mana. Kalau jatuhnya di Bapak, iya, itu Bapak akan kena sial. Iya, itu. Tapi kan kalau jatuhnya di Budi Anduk, cicaknya yang kena sial. Iya. Posisinya, Pak. Kenapa? Iya. Kenapa begitu, Pak Komeng? Kenapa begitu? Ya jangan kata orang cicak aja males ngobrol sama lu. Nah gitu, Pak. Dan kadang-kadang cicak itu bisa, memang tidak hanya satu yang jatuh. Ya. Makanya tidak semua cicak diundang ulang tahun itu datang. Loh, kok diundang? Pernah satu cicak datang ngundang teman-temannya, Pak, supaya datang ke rumahnya karena dia ulang tahun. Iya. Datang ngerayain ulang tahun, ada 30 cicak jatuh semua, Pak. Kenapa kok jatuh? Ya kan waktu nyanyi ulang tahun dia tepuk tangan, Pak. Iya, Selamat. Ya dua nggak kuat, jatuh deh, Pak. Iya, benar. Nah, itu kan sial ya. Ya. Makanya nggak semuanya kalau diundang ulang tahun cicak nggak mau ya. Iya, itu, Pak. Saya turun, saya percaya untuk mendongkrak rasa kepercayaan diri. Dan karena kita sudah percaya diri, jual produknya bagus, udah gitu dengan di aspek-aspek mitos, kita jadi makin oke gitu, Pak. Makin performanya juga makin bagus. Nah, warna merah itu memberikan yang namanya keberanian, hoki, bawa segala macam semuanya. Jadi kalau misalnya Anda lagi merah ya, berarti Anda lagi berani ya. Bukan, ya kan, Pak. karena memakai warna merah dong. Maksudnya Bapak? Ini Anda sekarang lagi pakai baju merah. Saya warna merah, Pak. Iya, ditanya nih, Anda lagi merah. Lagi merah? Berarti Anda lagi berani. Berani apa, Pak? Berani nolak. Itu momen. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sinatrius. Mengklasifikasikan seperti itu. Ini Anda baru makan spiritus ya? Abisus ajus, oke? Cipan, Anda ini percaya dengan mitos itu karena memang Anda percaya atau karena ingin melestarikan budaya yang dua-duanya, Pak. Jadi menurut saya gini, mitos itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang memang sudah diturunkan turun-temurun dari orang tua. Iya. Dan nggak ada salahnya percaya mitos. Iya, Toh mitos itu kalau dilakukan bukan sesuatu yang membuat kita jadi berdosa, rugi kan? Tidak rugi gitu. Iya. Saya ngeliat nih ya, Bapak kayak ini siapa nih yang kribo-kribo di depan saya? Hotman Paris. Bapak Hotman Paris. Jangan lontar dia nonton marah. Dia takut. Bapak Budi Anduk, kadang-kadang orang yang mengaku modern kayaknya sangat jijik dengan mitos. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang munafik. Padahal mitos itu sebenarnya diciptakan untuk melindungi, untuk membuat kita lebih percaya diri. Terutama banyak sekali mitos-mitos dari Jawa kuno yang sebenarnya untuk melindungi perempuan. Kenapa nyapu harus bersih? Iya. Nanti kan perempuan akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Betul. Nanti laki-lakinya berewokan, oh iya nyapunya yang bersih. Kemudian ada juga kenapa wanita muda tidak boleh makan tungir ayam? Apalagi tungir ayam yang ayamnya masih hidup, Pak. Ya iya, masa Itu nggak boleh, Pak. Lo mau nguber-nguber makannya. Lagian makan tungir ayam yang masih hidup itu nggak dimakan, diemut namanya. Dan saya cuma kasih tahu, katanya nanti akan mendapatkan suami yang nggak enak banget. Kemudian nggak boleh keramas di hari Sabtu, katanya nanti dapat suami yang akan suka menyiksa. Kemudian para gadis tidak boleh
membeli barang bekas nanti dapat suami yang nggak enak. Jadi begini, ini semua yang saya lakukan menurut saya mitos itu sebenarnya membuat Anda justru lebih percaya diri. Dan nggak ada salahnya kenapa kalau saya pakai baju merah. Iya. Kenapa saya bawa kucing di sini? Emang Iya. dosa? Kalau saya disuruh taruh Budi Anduk di sini saya mikir-mikir. Iya betul. Tapi kan ini kucing. Oh, badan gua mau kucing lo. Lo enggak, maksudnya saya jadi tolong jangan seolah-olah orang yang mempercayai mitos itu kayaknya enggak banget. Iya. Karena orang luar negeri pun masih percaya sama mitos. Jangan bilang Anda tidak percaya mitos loh Bapak. Siapa tuh yang keriting-keriting rambutnya juga? Ya Allah. Oh itu Budi Landak. Ini Budi Landak. Budi Andak. Ada lagi Budi Andak. Masyarakat modern pun masih percaya mitos Iya. Pak. No, saya tidak percaya sama sekali, Pak. Ini dulu juga orang-orang kalau ini kan mitos kalau untuk rumah harus menghadap kemana seolah-olah Nah mitos. itu betul. Tetapi Rumah sekarang harus menghadap ke barat. Kenapa? Iya. Karena matahari terbit di barat. Jadi Betul. cucian cepet kering itu kan. Iya. Betul. Iya Ya benar. benar. Ya Matahari berarti itu terbit bukan dari mana, mitos, Pak? itu Barat, berarti benar. kenyataan Dari barat. logika. Ya. Matahari bukan dari timur, Pak. Timur ke timur ke Dia timur. matahari yang mana? Cabang yang mana nih, Pak? Nih? Timur. Iya. Dia Timur. ini Ada kan tuh harusnya ke Pak, timur masa dia matahari tuh. marahnya dari mana? Iya. Kalau saya benar, Pak, katanya kalau naik pesawat jangan di depan. Loh kenapa? Ya tempat pilot masa kita dudukin. Iya. Karena ternyata kepala ayam itu favoritnya ibu saya. Oh, Jadi karena pura-pura Iya, ya. kalau saya Bisa. makan. Biar jadi nggak dimakan ya sama Pak. Iya. Bekti mungkin. Iya. Ya ibu saya juga ngomong begitu. Jangan makan kepala ayam. Saya nggak makan. Kenapa? Saya makan kepala desa dibakar saya Pak. Keluarga. Makannya kepala desa ya iyalah, Meng. Lu kepala desa dimakan. Kalau Asti sendiri percaya dengan yang namanya mitos? Sebenarnya ya, Ya, percaya nggak? saya tuh Gimana, percaya? sebenarnya saya itu bisa dibilang kalau sama mitos, bisa dibilang percaya. Percaya. Tapi kalau yang ada hubungan dengan binatang-binatang, Kalau radio siarannya jam 2 nih Pak. nih. Ah, ini nih, malamnya banget ya. Kalau nggak telepon yang sekali telepon 10.000 nih Pak nih. Mahal banget deh, Pak. Kerja di Premium situ call. ini orang, Pak. Iya, kayak gini-gini nih. Tapi Jadi kalau- Anda percaya tapi? saya masih menimbangkan, saya dari galau. Oh, tapi Anda percaya nggak kalau misalnya sekarang ini adalah waktunya kita istirahat dulu? Percaya banget. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi ke Asti ya. Oke Asti, tadi kan sudah ditanyakan ya. Iya. Kira-kira pendapat Asti tentang apa lagi mengenai binatang ini ya? Iya. Iya. Maaf ya, Pak Iya. Budi. Makasih. Saya bahas dulu Iya, tentang dipotong jam tayang. bukan karena kan teman main. Iya. Hanya yang binatang saya harus ngebahas gitu. Iya. Karena di sini banyak yang bilang kenapa sih dihubungin sama binatang? Ih, nggak banget deh gitu kan. Kalau menurut saya kasihan binatangnya. Kenapa? Nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa dia yang disalahin, nggak lucu kan? Iya. Iya. Jadi Ada misalnya AP-nya sih Budi. Hah? Lu ngantongin AP kali di sana lu. Gak kuat gue Bu, bener. Saya juga nggak kuat, Pak. Nggak kuat pengen bunuh dia sekarang, Pak. oh maaf Pak, masa sih? Aduh. Saya mau lihat tukar nggak? Coba. Ya ampun. Ini Batman gak syuting Pak. Jubahnya dipakai. Misalnya Pak ya, bicara kalau kita nabrak kucing. Pernah nggak? Katanya kalau kita nabrak kucing, saat itu juga pakaian yang kita pakai harus dilepas. Harus dibungkus, kemudian dikuburkan baik-baik. Itu kan sebetulnya kita biar menghargai semua makhluk hidup. Walaupun binatang kita harus perlakukan dengan baik. Iya. Ya kan? Oh. Terus juga kalau kejatuhan cicak katanya sial. Cicaknya jatuh, kenapa kita dibilang gara-gara cicak kita yang sial? Itu kan nggak fair. Aku nggak suka deh. Terus kenapa justru kalau kejatuhan kotoran binatang kita dibilang beruntung? Nah. Ya enggak? Bau. Bang Komeng duduk di situ rasanya gimana Bang? Gak usah diceritain. Susah. Ntar aja malam lu ke rumah gue praktekin. Jadi kalau buat saya dihubungkan dengan binatang itu nggak selalu buruk, gitu loh. Iya. Kak bener. Denny, ya kan? Iya. Meng diterusin dulu ya. Saya keramas dulu ya bentar. Bener. Iya. Terus faktanya, lambang negara kita aja luar biasa, Garuda. Garuda. Pancasila. Iya. Ya kan? Iya.
Mbak boleh duduk sana, saya juga pengen di sini kayak. Mbak, Kenapa? Mbak? ya, Mbak mau pindah? Ya, kenapa? Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Emang tangannya dia ngapain barusan? Itu dia yang bikin saya begitu. Dia dari suara, itu nyumbang tangannya. Terus satu lagi mitosnya, katanya jangan pakai baju warna merah. Nanti kalau di depan banteng diseruduk. Iya. Nah dia aja nggak nyeruduk dirinya sendiri. Malah banteng yang pakai kain putih, Pak. Takut diseruduk sama dia. Tadi ada yang Apa? gitunya. Jadi Bentar, ini sebelah kanan enak banget ya. Sebelah kiri aduh. Kan gue pengen dengerin yang tadi juga ngerasain kayak Bang Komeng. iya, jadi Aku juga mau ngerasain, nah ikutan dong. Pindah. Kenapa sih? Kok pindah? Ini yang Iya, belum sembuh belum sebetulnya. Gimana Bang Komeng? Hei, pindah kenapa gitu kok jadi? Aku jadi kok ngeliat Bang Komeng beda selama dia. Sebentar Bang Saya Boti. sih yang mana aja nih Pak, saya bebas orangnya. Bebas bener Pak, saya nggak pilih-pilih. udah deh, saya nggak mau duduk di sini lagi ya. Mau pindah Saya lagi? kembalikan aja sini. Oh, iya, Aku iya, pindah boleh. situ aja. Saya tanya sekarang sama Megdani. Megdani silakan. Pak, kalau saya sih tidak masalah dengan mitosnya mau dipercaya atau tidak, tapi tolong jangan bawa-bawa binatang. Kenapa? Kayak cicak, Pak. Cicak salah apa ketika dia jatuh ke manusia, terus manusia itu jadi sial? Iya. Kan ketika jatuh, cicak juga nggak punya pilihan. Iya. Kalau memang cicak itu... Bapak tuh dengerin saya nggak sih? Saya udah ngomong ini Udah tadi ngomong. Saya nggak bisa dengerin Anda, saya yang bisa ngebayangin Anda. Terus juga ada Pak, ini ada ayam hitam. Iya. Ayam hitam ini katanya mitosnya. Ayam hitam. Giginya Nah, ini salah. Telur, Ini telur. penting. Masa ada ayam hitam giginya putih? Sejak kapan ayam punya gigi? Pak Budi Anduk ya. Secara sains itu, ini binatang kan banyak juga di mitos-mitoskan. Menurut Anda, ketika zaman Yunani itu, Bagaimana? ketika zaman Yunani juga ada beberapa binatang kan yang dimitoskan. Oh tergantung Pak. Kadang-kadang Yunani, kadang-kadang Yutarni, yang mana kita? Yunani. Yunani. Iya. Ya artinya mitos pasti ada. Nah. Kalau dulu kan apa kayak model Lucifer. Nah, Lucifer. Lucifer Itu gue kan- enggak, ya kan? Hah? Itu Lucky bahasa. Charm namanya. Oke, saya dari E.B. Taylor. Hah? E.B. Taylor, ilmuwan Ibi. Pak. Ilmuwan? Lu Iya. ilmuwan atau penjahit lu? Yang jelas ngomongnya. Taylor tuh namanya Pak. E.B. Taylor. Taylor. Dari England. Hah? Oke. England. Inggris. Iya. Oke. England. Jadi mitos itu dikembangkan diinovasi menjadi sebuah cabang ilmu yang namanya Mitologi. Dan Ya. mitologi sekarang tidak lagi diperdebatkan dengan sains tadi. Iya. Oke? Iya. Tetapi ini harus dibedakan. Ini yang penting nih buat semuanya nih. Bahwa mitos itu beda dengan legenda. Itu dari bahasa Latin. Ya, itu Alias legend. Legere. Hah? Legere. Ya. Legere lu ini jadi gini nih kita. Ini bahasa legere Iya. artinya yaitu tadi konon prosa rakyat atau folk. Folk Iya. history. Susah Iya. Pak, kan anginnya banyak di sini. Kok Anda pakai cublas atau pakai ban dalam sih? Dengan Pak Sugini Pak. Mukanya lucu. Jarang kempes. Tapi kan yang penting sains. Yang Iya, penting sains, Oke, iya. Pak. Jadi Sains. saya menambahkan kayak gitu. Makasih. Oke. Semangat nih Pak. Nggak smart ya, kurang kirain gue mau ngomongin Nah, itu apa. tadi E.B. Taylor. Lucifer doang, kirain aku. Saya mau tanya Komeng nih, bagaimana caranya kita menghadapi yang namanya mitos-mitos? Apakah kita perlu mengembangkannya, perlu menceritakan kepada anak-anak kita atau keluarga kita, atau kita biarkan begitu saja? Mitos itu Pak ya. Ya, Kalau saya sendiri, kalau memang itu masih logika, itu akan saya ikuti. Kalau tidak logika, itu tidak diikuti. Iya. Nah. Memang kadang-kadang orang tua zaman dulu itu susah untuk memberitahukan anaknya. Karena anak zaman dulu lebih bandel katanya. Yang saya tadi ceritakan tadi. Iya. Atau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah katakan. Jangan di pintu, jauh jodoh. Pintu itu sempit, tempat orang keluar masuk. Iya, betul. Mungkin segala sesuatu yang tempat orang keluar masuk, jangan sekali-kali diri di situ. Nah itu, kalau kayak macam, kayak ada lift tuh Pak. Iya. Nggak ada lantai 4. Nomor 4 katanya. Nah, itu saya masih nggak ngerti itu Pak. Kenapa? Karena 4 itu Kan tadi empat sudah dikatakan. sih, Empat. artinya mati. Ya kalau menurut ibu itu. Iya. Kalau Cici, buat bukan saya, ibu. ya kenapa Cici? Nah,
Ini yang punya yang di Cempaka Putih, yang Sandiwara Radio. Apa? Hah? Cerita Sunda. Itu Miss Cici itu Miss Cici. Oleh Ini lagi. Cici, kalau ini Cici Panda. Oh, Cici. Iya, itu Miss Cici. Kalau 4 untuk orang-orang yang Tionghoa itu memang itu angka sial. Mereka itu makanya Makanya diganti di list itu 3A, 3A. 3B. nggak usah 3B ngapain? Oh gedean dong. Kegede. Apa ya? Tersangkain saya di galon aqua Pak ya. 3A aja udah cukup menggantikan 4. Setelah itu baru 5 gitu. Nah biasanya Kalau 3B berarti 5-nya diganti juga. hilang dong berarti. Iya. Nah kayak gitu saya masih nggak bisa memahami. Nah, Seperti kalau adatnya Ibu Cici ini, Iya. kalau ada yang meninggal mesti nangis, ya. Jadi emang ya Kalau ada yang kena waktunya yang menangis. berduka? Jadi kita bareng-bareng itu nangis. Saya diajak teman saya, Ah. ikut nangis. Itu dapat duit Pak. Semakin kenceng, semakin gede ya. Betul. Tuh. Semakin kencang menandai kita semakin berduka. Saya tambah kencang Pak, diusir, berisik lu. nangisnya jangan keterlaluan. Ya itu masing-masing apa ya Pak ya, kebudayaan kali Pak. Ah, Kalau iya. emang Cipat Beda-beda, itu iya. di mana lagi di Inggris kucing hitam kan. Iya. Kalau tadi Bapak ini ngomongin ayam hitam itu ayam Iya. cemani. Iya, ayam cemani. Cemani. Kalau Iya. udah digoreng itu ayam cemilan Pak. Iya, iya. Itu bedanya. Iya, biasanya ayam cemani itu kan untuk obat, misalnya seperti itu. Pak, sekarang saya nanya Bapak. Iya. Kalau ke pantai Pelabuhan Ratu atau Pantai Selatan, Betul. tidak boleh pakai baju hijau. Betul. Sekarang buktikan, apa menurut Bapak? Karena kalau yang menurut saya ya, katanya sih Nyi Roro Kidul itu, Nyi Roro Kidul kan itunya apa, panglimanya itu, dia memakai baju hijau juga. Panglima tuh laki Pak. Kalau Perempuan Pang-6 mungkin. Pang-6. Ah. Pang-6 ya, Pang-6. Kalau yang megang Katanya, mic, pangrok. iya benar. Kalau yang Iya. megang supit Pak, pangsit. Iya, iya benar-benar. Kalau yang telangak linguk, pangling Pak. Ini katanya kalau misalnya kita pakai baju hijau, kita diambil katanya. Itu. Sebagai tumbal. Itu kan percaya nggak percaya, tetapi hal tersebut ada yang pernah menyaksikannya dan terjadi seperti Tapi saya itu. pernah Pak waktu itu Nah, ke Pelabuhan Ratu pakai Iya. baju hijau, nggak diapa-apain. Kenapa? Pas saya tanya, udah pindah partai Pak. Jadi pakai baju merah katanya. Enggak. Itu hijau dari sekarang masih tetap seperti itu. Masih tetap seperti itu. Iya. Makanya partai yang pakai warna itu tidak berani kampanye daerah situ. Ya, Pak, ya? Lah kalau hilang semua, Iya, iya, iya. Kalau percaya, kalau Ya, nggak repot percaya lagi. sih pakai aja. apanya Pak? Pakai ya baju hijaunya pakai aja sebenarnya, nggak usah harus apa kalau percaya. Kalau nggak Anda tidak percaya ya biasanya tidak berlaku. Saya pernah melihat Pak, orang bawa gerobak. Iya. Bawa gerobak, bajunya nggak hijau Pak. Heeh. Kalau nggak salah biru sama putih. Terus? Tapi akhirnya dibawa juga mau ombak Pak, hilang Pak. Loh, kok bisa gitu? Pas ketemu gerobaknya nggak tahu cincau, hijau juga Pak ya. Itu gerobak cincau Pak. Gara-gara cincaunya. Masa diambil gara-gara cincau? Betul Pak. Ya. Apa yang dikatakan Komeng tadi bahwa maksud dari mitos juga orang tua ingin anaknya supaya tidak bandel. Nah. Menasihati yang baik-baik. Iya, betul. Seperti ibu saya, ini ekstrim lagi Pak mitosnya Pak. Loh, Nggak boleh nyuruh orang sholat Pak. masa sih nggak mungkin? Gitu? Lah iya orang lagi sholat jangan disuruh-suruh dong. Bener Pak. Dosa. Itu beda lagi, Pak Jarwo. Orang lagi namanya juga orang lagi sholat, masa orang lagi disolat disuruh-suruh, bersihin itu, ya nggak boleh. Selesaiin dulu sholatnya, baru boleh disuruh. Ya itu maksudnya begitu. Ya, itu bukan mitos namanya.